seperti ini, dan kita isi nama. Tempat tanggal lahir. Assalamualaikum. Oke, kali ini kita akan sharing cara membuat kartu kuning atau kartu AK1 secara online. Di sini kita tidak perlu datang ke Disnaker untuk membuat kartu kuning atau AK1 ini. Karena di sini kita bisa membuat kartu kuning secara online di rumah dengan HP. Dan kita juga bisa mencetaknya secara mandiri. Untuk cara cetak kartu AK1 ini atau kartu kuning ada di part 2. Oke, tanpa lama-lama kita ketik dulu alamatnya. Oke, seperti ini. Dan ini adalah alamatnya untuk pendaftaran kartu AK1. Untuk alamatnya ini saya cantumkan di deskripsi nanti ya. Oke, kita enter. Dan kita diarahkan ke halaman seperti ini. Untuk halamannya seperti ini. Oke, kali ini kita pilih daftar dan pencari kerja. Kemudian ada pemberitahuan seperti ini. Data yang Anda isikan akan berpengaruh terhadap cepat lambatnya saudara untuk mendapatkan pekerjaan, karena langsung dapat diakses oleh perusahaan. Untuk itu, mohon diisi dengan sebenar-benarnya. Kita pilih oke saja, teman-teman. Dan kita diarahkan ke halaman selanjutnya. Untuk username ini kita kosongkan terlebih dahulu, nanti di sini akan terisi secara otomatis. Dan di sini ada penjelasan, isi terlebih dahulu nicknya ya. Dan kita isi terlebih dahulu nicknya di bawah, kita scroll. Ini adalah nick. Kita harus mengisi ini terlebih dahulu. Misal seperti ini, dan kita isi nama. Tempat tanggal lahir. Ini untuk contoh saja, guys. Oke, jika kita sudah mengisi identitas ini, di sini akan terisi secara otomatis. Ini password bisa diganti. Kalau tidak diganti, ini menggunakan password 1 sampai 5. Oke, di sini kita tidak menggantinya. Kemudian di sini email ini wajib diisi, karena nanti kartu AK-nya akan dikirim melalui email kita. Untuk foto pencakar, kita pilih file. Kita cari foto pas foto kita. Kemudian kita klik. Kita kembali saja, guys. Kemudian kita isi scan KTP. Sama seperti tadi, kita pilih file. Dan kita cari scan KTP-nya. Oke, kita kembali saja. Oke, untuk identitas sudah diisi. Untuk agama Islam. Jenis kelamin laki-laki. Untuk status perkawinan, kita bisa pilih salah satu saja. Sini saya belum kawin. Kemudian kewarganegaraan, ada warga Indonesia. Kemudian tinggi badan, berat badan, nomor HP ini harus diisi semua ya, guys. Dan ini provinsi Jawa Timur, kemudian kecamatan.
Untuk kode pos ini masing-masing kecamatan ya guys. Semisal kalau di tempat saya Kecamatan Nguling itu kebetulan 67185. Untuk alamat di sini kita isi sesuai alamat yang ada di KTP. Kemudian pendidikan. Tingkat pendidikan kita pilih salah satu tingkat pendidikan yang sudah kita tempuh, semisal SMK, kita isi SMK. Untuk jurusannya, oke, kita pilih SMK dulu. Ini hanya untuk contoh saja guys. Untuk jurusan ini ada beberapa, ini ada banyak. Kita pilih sesuai dengan yang ada di jurusan kita guys. Ini ada banyak guys. Contoh kita pilih multimedia. Untuk nama pendidikan ini wajib diisi. Misal seperti ini. Kemudian tahun kelulusan itu tahun kelulusan kita. Untuk lama pendidikan di sini ada 0 sampai 1. Ini biasanya untuk paket C. 3 sampai 5 tahun ini biasanya untuk anak SMK, SMA sampai kuliah, dan ini 6 tahun biasanya untuk SD guys. Untuk nilai pendidikan di sini nilai akhir kita guys, dan kita kirim scan ijazah terakhir. Kemudian untuk harapan penempatan ini bisa dalam negeri maupun luar negeri. Jika ingin bekerja di luar negeri, kita isi luar negeri guys. Untuk negaranya kita pilih guys. Golongan jabatan, jenis jabatan, bulanan, dan harapan gaji minimum. Karena di sini saya pilih dalam negeri, kita pilih seperti ini guys. Ini bisa juga dikosongi. Saya akan mengosongi saja guys. Ini ada beberapa pilihan. Anggota bersenjata, anggota legislatif, tenaga profesional, dan tata usaha. Oke. Semisal ini buat contoh saja guys. Untuk apa ya? Contoh inilah. Jabatan sebagai anggota badan legislatif, lurah, desa. Ini banyak guys. Kita pilih salah satunya aja guys. Untuk sistem pembayaran bulanan, mingguan, borongan, harian. Ini bisa diisi sesuai yang kita harapkan guys. Untuk harapan gaji minimum yaitu ada beberapa opsi. Kita bisa memilih sesuai yang kita inginkan, dan tentunya sesuai yang kemampuan kita guys. Ini bisa dikosongi ya guys. Untuk pengalaman kerja, jika mempunyai pengalaman kerja, kita bisa mengisi terlebih dahulu nama perusahaan. Semisal PT Sin A gitu. Untuk jabatan semisal operator produksi. Di sini kita uraikan pekerjaan kita. Untuk lama pekerjaan kita bisa pilih mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa guys. Jika tidak mempunyai pengalaman kerja atau fresh graduate, ini bisa dikosongi. Untuk gajinya kita sesuaikan dengan nama perusahaan ini guys. Gaji dari nama perusahaan tersebut. Oke, kemudian pelatihan. Di sini jenis pelatihan ini jika teman-teman sudah mengikuti pelatihan biasanya di BLK maupun di desa itu
kita bisa cantumkan di sini guys, jenis pelatihan atau kejuruan apa guys. Untuk tahun lulus kita cantumkan juga guys. Untuk bahasa yang dikuasai, misal kita Indonesia, dan kemampuan ini aktif guys. Kemudian kita submit. Oke, jika sudah tersubmit, kita akan menerima email dari kantor guys. Untuk emailnya seperti ini. Karena di sini saya sudah membuat emailnya seperti ini guys. Oke, ini adalah kartu kerjanya yang kita bisa cetak sendiri. Di sini kita bisa mendownloadnya guys. Kita bisa mendownloadnya. Karena di sini saya sudah mendownloadnya, di sini ada tulisan download ulang. Oke, kita coba download ulang. Kita buka. Dan seperti ini guys. Ini adalah kartu prakerja guys. Ini kita bisa print sendiri maupun print di tempat fotokopi. Oke, mungkin cukup sampai segitu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.